Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Di tengah pandemi ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat di rumah dengan khusyuk, sementara kita senantiasa menggantungkan khusyukan kita kepada sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu masjid atau musola yang berada di sekitar kita. Bagaimana bisa menghadirkan kekhusyuan tanpa menggantungkan terhadap tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Jadi bumi, semua hamparan yang ada di atas bumi, semua tanah yang ada di atas bumi, itu kulluha masjid. Itu semuanya masjid. Jadi semua tempat sujud bisa kita sholat di atasnya dengan sendirian ataupun berjamaah. Kecuali ada dua tempat yang dimana Nabi Muhammad SAW itu tidak menyertakan dua tempat itu sebagai tempat sujud, tidak memasukkan dua tempat itu sebagai masjid, yaitu al-maqbarah, kuburan, dan al-hammam, al-maqbarah wal hammam. Jadi kuburan dan kamar mandi. Jadi dua tempat itu yang memang tidak dimasukkan sebagai tempat yang diperbolehkan untuk sholat. Jadi semuanya itu adalah tempat sujud, kecuali semuanya adalah masjid kecuali adalah kuburan dan kamar mandi. Rumah kita masjid, masjid juga tentu tempat yang paling afdol. Masjid berupa tempat peribadatan khusus atau musola, tempat peribadatan khusus di mana kita bisa bertemu dengan kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat tentunya, kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan, dengan tata cara ibadah jamaah yang para ulama sudah atur di dalam hukum Islam. Dan ini, hadis ini menegaskan bahwa tentu saja ibadah yang dilakukan di dalam rumah tidak sama sekali mengurangi nilai tempat itu atau bahkan nilai ibadah itu. Jadi ibadah kalau khusyuk dilakukan di dalam rumah itu akan sama nilainya dengan ibadah yang dilakukan di luar rumah, seperti masjid, musola yang berada di sekitar tempat kita. Jadi semua adalah masjid. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu harus meyakini bahwa peribadatan itu bisa dilakukan dimanapun, kecuali dua tempat. Pertama, makbarah, kuburan, di mana terdapat jasad yang dimakamkan, itu tidak boleh, karena itu melanggar kehormatan jasad yang
ada di dalamnya, dan juga tidak boleh dilakukan di kamar mandi karena di situ bukan tempat yang bukan tempat yang baik untuk, bukan tempat yang layak untuk dilakukan ibadah, karena itu tempat kita bersih mandi, tempat kita kencing, tempat kita buang air besar. Nah, itu tidak boleh kita sholat di dalamnya. Jadi dua tempat itu yang memang Allah melalui Kanjeng Nabi, melalui sabdanya itu melarang melaksanakan sholat di dua tempat itu. Dan tentunya kita bisa membuat nilai ibadah di rumah kita menjadi setara dengan ibadah di masjid. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita meningkatkan kualitas kekhusyuan kita, kualitas keikhlasan kita. Jadi pertama kali adalah kita murnikan niat kita dulu. Jadi para ulama seperti Imam Ghazali, Ibnu Arabi itu mengatakan bahwa semua yang penting ketika melakukan ibadah ataupun muamalah yaitu niat. Tentu saja untuk meningkatkan kualitas ibadah kita itu kita harus mulai dengan niat yang bersih, niat yang murni, niat yang ikhlas menghadap Tuhan yang Maha Besar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, melihat sang beribadah menyembah sang pencipta yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, Allah yang Maha Besar dan kita yang Maha Kecil. Kita harus dalam niat itu kita harus menanamkan nilai kekhusyuan kita pertama kali melalui niat. Kalau niat kita baik, niat kita ikhlas, niat kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, niat kita menikmati ibadah untuk meningkatkan keimanan, tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban, tentu saja kita akan mencapai rahasia-rahasia dari ibadah yang kita lakukan. Jadi akan ada dampak positif yang mengalir dalam jiwa raga kita. Orang yang niat ikhlas untuk beribadah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ritual ibadah sholat, itu akan terpatri dalam hatinya rasa takwa, rasa takut, rasa patuh yang sangat tinggi, meningkatkan tentunya nilai keimanan, meningkatkan kadar iman dan takwa kita melalui kekhusyuan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam firman-Nya, di dalam surah Thaha, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis salata li dzikri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Apabila kita telah berhasil mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kekuasaannya, mengingat kebesarannya, mengingat keagungannya, otomatis akan timbul hati yang jernih,
hati yang memiliki nilai-nilai positif, sehingga kita justru dengan beribadah di dalam rumah kita meningkatkan nilai spiritualitas kita, dan dampaknya itu akan sangat baik terhadap keluarga kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita. Seorang suami yang sholatnya khusyuk, sholatnya baik, sholatnya lurus, sholatnya ikhlas karena Allah, dia akan menebarkan kebaikan untuk istrinya, menebarkan kebaikan untuk anaknya. Kalau masih ada laki-laki atau suami yang masih melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang menyakiti pasangannya, perbuatan yang menyakiti hati, atau bahkan nauzubillah menyakiti fisik pasangannya, itu ia telah gagal dalam sholat. Jadi kalau orang yang sholat itu masih melakukan perbuatan yang menyakiti pasangannya, perbuatan yang melakukan penganiayaan melalui lisan ataupun fisik ataupun fisikis ataupun ekonomis, itu akan mendapatkan ganjaran yang berupa dosa berdasarkan hukum Islam. Dan bagi orang yang kaum muslimin laki-laki yang rajin sholat tetapi tidak mencapai, tidak berhasil menunjukkan pribadi, di mana sholatnya tidak berhasil menciptakan ia menjadi pribadi yang berakhlak dan berkarakter lembut, penyayang, pecinta terhadap keluarga dan pasangannya, otomatis dia belum mendapat kekhusyuan di dalam sholatnya. Karena sholat yang khusyuk adalah sholat yang dimana orang yang menjalani ibadah itu berhasil menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, penyayang terhadap istrinya, penyayang dan cinta terhadap istrinya, orang tuanya, suaminya, anak-anaknya, dan setia terhadap perjanjian pernikahan. Nah, itu yang bisa menjaga itu hanyalah sholat yang khusyuk. Nah, sholat di tengah pandemi ini harusnya bisa menciptakan, atau melalui sholat itu bisa menghadirkan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah. Karena dengan sholat di rumah kita meningkatkan nilai spiritualitas kita, dan saat itu juga kita menebarkan nilai spiritualitas itu kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita juga. Jadi kalau sudah mencapai itu, kita menjadi pribadi yang baik buat pasangan kita, kita menjadi pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah terhadap anak-anak kita, kita menjadi contoh, menjadi tauladan. Saat itu berarti kita berhasil menjadi muslim yang baik, yang bertakwa, dengan sholatnya yang yang khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk itu harus murni berasal dari rasa cinta. Kalau orang sudah mencintai Tuhannya, otomatis dia telah mencintai ciptaannya, mencintai semua ciptaannya, terutama ciptaannya yang menjadi pasangan kita, terutama ciptaannya yang menjadi keturunan kita, terutama juga ciptaannya yang menjadi orang tua kita. Dan itu hanya dapat dicapai
oleh orang yang berhasil melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Jadi tujuan daripada sholat itu akan tercapai hanya sholat yang khusyuk. Inna sholata tanha, sesungguhnya sholat, sesungguhnya sholat, tanha, mencegah, menghalangi seseorang, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar. Perbuatan itu bisa melalui lisan, atau melalui fisik, atau melalui psikis, dan lain-lain. Jadi kalau kita berhasil menghindari itu, otomatis kita menjadi sholat kita itu berarti salah satu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.